Halo, saya Dr. Ratna Widyaningrum. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka, namun sangat penting untuk kesehatan pria, terutama di usia 40 tahun ke atas. Topik kita adalah Mr. P keras, tapi sperma tidak keluar, atau kadang keluar sedikit sekali. Mungkin Anda pernah mengalaminya, atau mendengar teman sebaya mengeluh hal yang sama. Pertanyaannya, apakah ini normal atau justru tanda gangguan serius? Bagian 1. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika pria terangsang, otak mengirimkan sinyal ke pembuluh darah di area penis. Aliran darah meningkat dan terjadilah ereksi. Namun, agar sperma bisa keluar, diperlukan koordinasi rumit antara otak, saraf, otot panggul, serta kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Jika salah satu bagian dari sistem ini terganggu, maka ejakulasi bisa gagal, bahkan meskipun ereksi masih normal. Inilah sebabnya mengapa bisa ereksi belum tentu bisa ejakulasi. Bagian 2, menggambarkan kemungkinan penyebab utama. Mari kita bahas satu persatu penyebab yang paling sering terjadi. 1. Masalah pada saraf. Pada pria usia lanjut, saraf yang mengatur ejakulasi bisa melemah akibat penuaan, diabetes, atau efek operasi prostat. Akibatnya otot di sekitar saluran sperma tidak berkontraksi dengan baik, dan sperma gagal terdorong keluar. 2. Efek samping obat. Beberapa obat tekanan darah, antidepresan, atau obat pembesaran prostat dapat mengganggu sinyal saraf yang mengatur ejakulasi. Jika Anda mulai sulit keluar setelah mengonsumsi obat tertentu, segera konsultasikan dengan dokter. Jangan langsung berhenti sendiri tanpa arahan medis. 3. Masalah pada prostat atau vesikula seminalis. Kedua organ ini berfungsi memproduksi dan mengeluarkan cairan sperma. Peradangan, penyumbatan, atau jaringan parut bisa menghambat keluarnya cairan, sehingga meskipun ereksi terjadi, sperma tidak muncul di ujung penis. 4. Ejakulasi retrograd. Ini kondisi di mana sperma keluar ke arah kandung kemih, bukan keluar tubuh. Biasanya disebabkan oleh melemahnya katup di leher kandung kemih. Gejalanya, sensasi orgasme terasa, tapi tidak ada sperma yang keluar. Dan setelahnya, urin terlihat agak keruh. Walaupun tidak berbahaya bagi kesehatan umum, kondisi ini bisa mengganggu kesuburan. 5. Faktor hormonal. Menurunnya kadar testosteron menyebabkan penurunan volume semen dan kekuatan ejakulasi, bahkan bisa menyebabkan orgasme terasa kosong. 6. Faktor psikologis. Stres, cemas akan performa, atau hubungan emosional yang kurang hangat juga dapat membuat tubuh menahan ejakulasi tanpa disadari. Bagian 3. Apakah ada solusi? Tenang, dalam banyak kasus kondisi ini bisa diatasi. Langkah pertamanya adalah mencari tahu penyebab pastinya. Pemeriksaan medis. Dokter biasanya akan memeriksa hormon, fungsi prostat, serta kondisi saraf dan obat-obatan yang sedang digunakan. Terapi medis. Jika penyebabnya obat, dokter bisa mengganti dosis atau jenisnya. Jika ada infeksi prostat, antibiotik atau obat antiinflamasi dapat membantu. Untuk ejakulasi retrograd, beberapa obat dapat membantu mengencangkan otot di leher kandung kemih agar sperma keluar ke arah yang benar. Jika testosteron rendah, terapi hormon dapat dipertimbangkan dengan pengawasan dokter. Bagian 3, suplemen dan pola hidup. Selain terapi medis, Anda bisa membantu tubuh dengan tidur cukup dan menghindari stres berat. Mengonsumsi makanan yang tinggi zinc dan vitamin E seperti kacang, telur, ikan, berhenti merokok dan batasi alkohol. Melakukan olahraga ringan yang melatih otot panggul, misalnya senam Kegel untuk pria. Minyak atau krim oles. Banyak pria mencoba minyak herbal atau krim untuk meningkatkan sensasi, namun ingat, tidak ada minyak yang bisa membuat sperma keluar jika penyebabnya berasal dari saraf atau hormon. Gunakan hanya produk yang jelas terdaftar di BPOM. Teman-teman pria jangan malu untuk memeriksakan diri. Kondisi ereksi tanpa ejakulasi bukan aib, tapi sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin mudah untuk ditangani.
Dan ingat, kekuatan pria sejati tidak hanya di berapa lama ia mampu, tapi di seberapa bijak ia menjaga kesehatannya. Saya Dr. Ratna Widyaningrum, semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak pria sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi. Sampai jumpa di episode berikutnya.